Yo, apa kabar semua rekan-rekan? Kembali lagi pada alur cerita film yang gak seru-seru banget. Karena apa? Sebanyak apapun gue memposting video alur cerita film tetap kalah sama IQ7. Jadi ya udahlah, kita ambil sisanya saja dan nikmati alur cerita film kali ini. Let's go. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Rodrigo, di mana Rodrigo ini adalah seorang tour guide sekaligus kapten dalam perjalanan kali ini, di mana pada hari itu ia telah ditunggu oleh satu orang keluarga yang terdiri dari kakek, anak, dan juga cucu, yang mana keluarga ini menggunakan jasa Rodrigo untuk melihat aligator. Dan selain keluarga ini, Rodrigo juga mempunyai calon penumpang yang bernama Hannah dan juga Sistine. Mereka akan bergabung dengan keluarga tim dan juga satu orang ibu-ibu sosialita bernama Di. Di mana Di ini adalah seorang yang kaya raya, wanita karir yang menganggap semua orang itu berada di bawahnya. Sehingga itu semua membuatnya memiliki sifat yang sangat egois. Setibanya di pos pemberangkatan, selagi Rodrigo menyiapkan perahu, mereka semua menyempatkan diri untuk bersuah foto dan berkunjung kepada mini museum yang terdapat pada pos pemberangkatan. Dan di sana terdapat seorang yang kita panggil saja bos, di mana dialah pemilik dari wisata alam kali ini. Dan di sana Salsa beserta Miki sempat terpesona setelah melihat tengkorak dari seekor kuda Nil. Bos pun menjelaskan bahwa kuda Nil ini berbeda dari kuda Nil biasanya karena kuda Nil ini bisa memangsa manusia. Sedangkan Miki yang tahu bahwasannya seekor kuda Nil itu adalah vegetarian hanya bisa menertawakan si bos. Bahkan setelah Sistine mendengar obrolan itu, ia pun ikut nimbrung dan menertawakan bahwa kuda Nil tidak cukup berbahaya untuk manusia. Singkat cerita, akhirnya mereka pun siap untuk mengarungi rawa dalam misi untuk melihat aligator. Sebelum mereka berangkat, di sini Rodrigo menanyakan apakah ada yang mau menggunakan pelampung. Akhirnya Salsa dan Di meminta untuk menggunakan pelampung. Tapi menurut tim, warna oranye terhadap pelampung tersebut bisa memancing seekor aligator, dan itu dibenarkan oleh Rodrigo. Tapi keduanya tidak peduli dan tetap menggunakan pelampung tersebut. Setelahnya, mereka pun berangkat bersama menaiki perahu kecil mengarungi rawa mencari seekor aligator. Setelah beberapa saat mengarungi rawa, akhirnya Rodrigo pun melihat HP-nya untuk mengecek apakah dia sudah berada di titik aligator tersebut. Dan benar, mereka sudah berada di koordinat yang benar. Tapi nyatanya aligator tersebut tidak kunjung menampakkan batang hidungnya sampai akhirnya Rodrigo memutuskan untuk melemparkan daging ayam agar aligator tersebut bisa muncul ke permukaan. Tapi sayang, aligator tersebut tidak kunjung menampakkan diri. Dan pada akhirnya Rodrigo beserta rombongan sepakat untuk mencari aligator tersebut lebih jauh lagi. Dan di luar dugaan, di tengah perjalanan mereka menemukan bangkai aligator tersebut terbelah menjadi dua. Entah hewan apa yang bisa membelah aligator sebesar itu. Di tengah ketegangan dan rasa khawatir yang ada, tiba-tiba perahu tersebut terguncang hebat. Entah hewan apa yang bisa melakukan hal tersebut, tapi intinya perahu tersebut sampai-sampai terbalik. Dan ketika semua orang sudah berada pada posisi aman, tiba-tiba Rodrigo diseret ke dalam air. Entah hewan apa tersebut, tapi intinya Rodrigo masih bisa selamat. Ya, Rodrigo mengalami luka gigit yang serius pada bahunya, tapi beruntung bagi Rodrigo karena Salsa adalah seorang perawat, di mana pada saat itu Salsa menginginkan satu batang logam yang panas untuk bisa menutupi luka Rodrigo. Dan pada akhirnya Rodrigo menyuruh Sistine untuk mengambil kotak flare yang mengambang di tengah rawa. Itu semua dilakukan agar bisa memanaskan pisau dan bisa memberikan pertolongan pertama bagi Rodrigo.
Setelah beberapa saat, akhirnya Rodrigo pun bisa menenangkan dirinya dan di sanalah dia mulai bercerita bahwa dia diserang oleh seekor kuda Nil yang sangat besar. Dan berita buruknya adalah tidak akan ada rombongan yang bisa menemukan mereka di sini karena ini adalah area yang seharusnya tidak didatangi oleh para rombongan. Satu-satunya harapan mereka adalah menunggu si bos sadar bahwa mereka telah terdampar karena di posisi tersebut sinyal HP pun tidak bisa terkoneksi. Setelah tim memberikan air minum kepada Sistine dan juga Hana, di sini tim memberikan pisau lipatnya kepada Sistine untuk berjaga-jaga. Dan di tengah rasa frustasi mereka, tiba-tiba Mickey melihat seekor kuda Nil tersebut muncul di permukaan. Akhirnya tim menyuruh anak dan cucunya ini untuk naik ke atas pohon. Tapi sial bagi Salsa, dia tergelincir dan jatuh ke dalam air. Tanpa pikir panjang lagi, Sistine langsung loncat dan pergi untuk menyelamatkan Salsa. Tapi sial bagi Hana, tiba-tiba seekor kuda Nil tersebut menabrak pohon tempat di mana Hana berlindung. Dan ya, Hana pun terjatuh ke dalam air. Akhirnya Hana berusaha untuk bangkit dan meraih pohon tersebut. Tapi sial, dia tidak bisa menjangkaunya. Akhirnya Hana pun langsung berenang dan pergi ke posisi di mana Sistine berada. Begitupun juga dengan tim yang berusaha untuk menyelamatkan Hana. Tapi sial, tim tiba-tiba diseret ke dalam air. Di sisi yang berbeda, Sistine pun berusaha untuk menjangkau Hana, tapi sial karena dia tidak mampu menahan berat badan Hana. Akhirnya bahunya mengalami dislokasi dan Hana pun kembali terjebur ke dalam air. Tapi untung Hana masih sempat naik ke atas pohon. Tapi tiba-tiba malam pun tiba, akhirnya si bos pun menyadari bahwa Rodrigo tidak kembali pada waktu yang telah ditentukan. Karena dia merasa khawatir, akhirnya si bos pun memutuskan untuk mencari Rodrigo dengan berbagai macam persiapan yang telah ia siapkan. Seorang diri, dia mengarungi rawa mencari Rodrigo beserta rombongannya. Sedangkan di tempat lain, Salsa sedang mengembalikan posisi bahu dari Sistine yang mengalami dislokasi. Malam pun semakin larut, Rodrigo pun kembali berbicara bahwa si bos tidak akan menemukan posisi mereka kalau mereka tidak mengaktifkan pelacak yang ada pada HP Rodrigo. Dan sialnya, HP tersebut berada tepat di bawah perahu. Salah satu dari mereka harus berani mengambilnya. Setelah mendengar hal tersebut, Di pun yang memiliki sifat egois tidak mau melakukannya. Begitupun juga Salsa dan Mickey. Dan pada akhirnya, Sistine lah yang akan melakukan hal tersebut. Untuk melindungi Sistine, akhirnya Mickey pun membuat api yang melingkari perahu tersebut. Meskipun di sini Sistine juga takut, tapi siapa lagi kalau bukan dia? Teman-temannya begitu egois. Akhirnya Sistine pun langsung masuk tepat ke bawah perahu untuk mengambil HP Rodrigo. Tepat setelah Sistine berhasil mengambil HP tersebut, ia pun terkejut karena ternyata Mickey juga berada dalam air. Dan ternyata alasan Mickey ikut nyemplung adalah untuk memberitahu Sistine bahwa api akan segera padam dan ia harus segera naik ke permukaan. Beruntung mereka berdua masih sempat untuk naik ke permukaan. Dan ya, ternyata HP tersebut masih bisa nyala. Dan Rodrigo pun langsung mengaktifkan GPS-nya supaya bisa terlacak oleh si bos. Dan benar teman-teman, ternyata langsung terkoneksi ke HP si bos. Si bos pun langsung heran kenapa dia pergi sejauh itu. Dan tidak lama berselang, akhirnya si bos dapat menemukan posisi mereka. Semua orang pun langsung kegirangan bahagia. Tapi sialnya, ketika bos sampai di tempat tersebut, ternyata bahan bakarnya telah habis dan ia harus menggunakan dayung untuk menjalankan perahunya. Akhirnya si bos pun mengevakuasi semua orang dari tempat tersebut. Tapi sial, ketika Di yang terakhir masuk ke dalam perahu, ia langsung marah-marah kepada si bos karena dia menilai bahwa jasa pariwisata ini tidak layak untuk diteruskan dan ia akan mengancam melaporkannya ke polisi.
Begitupun dengan Rodrigo yang terkena ocehan dan caci maki dari seorang Di. Mickey yang berusaha memisahkannya pun tiba-tiba terlempar ke dalam air. Dan ya, kudanil tersebut muncul ke permukaan dan Mickey pun tidak selamat. Salsa pun hanya bisa nangis menjerit karena dalam satu hari ia kehilangan ayah dan anaknya. Dan oleh sebab itu akhirnya si bos pun mengubah rencana di mana ia menyuruh para wanita untuk berlindung di atas pohon sementara dia akan membius kudanil tersebut sehingga mereka bisa pulang dengan tenang. Tapi di sisi lain Salsa pun sangat merasa kehilangan putranya. Ia mengalami depresi berat sampai akhirnya tanpa mereka sadari Salsa langsung loncat ke dalam air dengan posisi sangat depresi. Meskipun orang-orang di sana menyuruhnya kembali tapi ia tidak peduli dan terus masuk lebih jauh ke dalam air. Sedangkan si bos pun mengawasinya menggunakan senapan. Ia menyuruhnya kembali sebelum akhirnya ia terlalu jauh dan menghilang di tengah-tengah kabut. Tapi tiba-tiba kudanil tersebut muncul tepat di sebelah si bos dan akhirnya kakinya pun tergigit oleh kudanil. Tapi untung di sini Rodrigo masih sempat untuk menembak kudanil tersebut sehingga si bos masih bisa selamat dan ia langsung kabur keluar dari air tersebut menuju ke tepian rawa. Tapi meskipun si bos selamat, sialnya Rodrigo sudah tidak mampu menahan lukanya lagi dan ia tidak terselamatkan. Tidak mau terlalu larut dalam kesedihan, si bos pun menyuruh Di dan Sistine untuk mengalihkan perhatian kudanil tersebut sehingga ia bisa kembali ke atas perahu. Tapi lagi dan lagi Di menolak untuk membantu sampai akhirnya Sistine pun berhasil membujuk Di untuk membantunya dan ia bisa menurunkan egonya. Akhirnya Di dan Sistine pun melakukan instruksi si bos. Tapi sial, ketika si bos mulai berjalan, kudanil tersebut muncul tepat di hadapannya. Dengan tertatih-tatih si bos pun berusaha melarikan diri tapi beruntung kudanil tersebut masih bisa diatasi oleh si bos menggunakan satu buah flare. Melihat kesempatan tersebut, akhirnya Sistine pun kembali menuju perahu tersebut untuk mengambil alih komando dan si bos ternyata bisa selamat. Tapi lagi dan lagi bukan memikirkan bagaimana cara mereka bisa pulang dengan selamat. Di sini Di kembali komplain atas jasa wisata alam ini yang menuduh bahwa wisata alam ini tidak kompeten dan tidak profesional dan mengancamnya akan melaporkannya ke polisi. Tapi di sini si bos tidak menanggapinya. Dia justru fokus kepada jalan yang terlalu gelap karena tidak mampu melihat dengan jelas dan akhirnya Sistine pun punya ide cemerlang di mana ia mengeluarkan kamera dan kamera tersebut memiliki teknologi night vision. Di tengah perjalanan pulang, mereka menemukan satu rumah tua yang terbengkalai dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di rumah tersebut untuk mencari bahan bakar sehingga kapal mereka bisa kembali berjalan tanpa harus mendayung. Ya, ternyata rumah tersebut pun sudah lama tidak ditempati dan yang membuat mereka terkejut adalah tempat tersebut dulunya adalah sebuah tempat peternakan kudanil yang mungkin kudanil tersebut adalah sisa-sisa dari peternakan kudanil ini. Bahkan di sana terdapat satu ekor anak dari kudanil tersebut. Tapi tiba-tiba kudanil yang besar muncul dan lagi-lagi menyerang mereka. Agar tidak buang-buang waktu lagi, si bos pun menyuruh mereka untuk mencari bahan bakar dan di sini Di menemukan jalan keluar menuju area bawah tanah. Tapi Sistine tidak setuju untuk melewati jalan tersebut dan akhirnya Sistine pun menemukan bahan bakar yang mereka maksud. Mereka pun langsung membawanya keluar tapi sial, setibanya di pintu mereka bertemu lagi dengan kudanil tersebut dan di sini ya si bos pun diterkam oleh kudanil dan Di menutup pintunya sehingga si bos tidak bisa masuk ke dalam. Sungguh sifat yang sangat egois. Sistine pun sampai tak habis pikir. Sadar bahwa pintu tersebut tak mampu menahan kekuatan dari kudanil, akhirnya mereka pun langsung lari dari tempat tersebut. Dan ya, di sini lagi-lagi Sistine dengan sifat gentlenya menyuruh Di untuk kabur keluar duluan, sementara dia bersedia menjadi umpan. Akhirnya Di pun langsung loncat melewati jalan bawah tanah tersebut, tapi sayang dia mengalami patah tulang.
Sedangkan di tempat yang berbeda, Sistine berusaha untuk membebaskan diri. Akhirnya dia punya rencana untuk membakar tempat tersebut bersama Kudanil itu. Dan ya, dia berhasil melakukannya. Akhirnya rumah tersebut pun terbakar. Dengan api yang sebesar tersebut, akhirnya dia meminta untuk langsung pergi ke perahu saja. Tapi Sistine menolak karena menurutnya dengan api itu justru akan memancing para tim penyelamat untuk datang. Akhirnya Di pun berjalan sendirian dan ternyata kuda tersebut masih hidup dan ya, Di pun tidak terselamatkan. Sedangkan Sistine yang berusaha untuk membebaskan anak kudanil yang terjebak tersebut berusaha untuk tenang dan tetap menyelamatkan anak kudanil itu. Dan ya, ketika anak kudanil tersebut bebas, kudanil tersebut langsung pergi meninggalkan Sistine sendirian dan tidak lama berselang ternyata datanglah helikopter yaitu tim penyelamat untuk menyelamatkan Sistine. Dan cukup sampai di sini rekan-rekan, akhirnya film pun tamat.